Meskipun durasi video ini panjang dan game berakhir di langkah ke-76, saya menyarankan Anda tetap menonton video ini hingga akhir. Game ini sangat menarik antara Alexander Morošević, pemain dengan gaya agresif. Dalam partai ini, Morošević memegang buah putih, berhadapan dengan Maxim Vachier-Lagrave atau biasa disingkat NVL. Game berlangsung dalam tema Cecilia Nedorf. Cecilia Nedorf adalah opening yang menjadi andalan MVL. Di langkah ke-6, Morošević memilih variasi pion F3, menandakan putih akan melancarkan gelombang serangan di sayap raja dengan badai pion. Setelahnya, permainan berlangsung sesuai dengan teori. Hingga di langkah ke-10, putih rokade ke sayap menteri. Kemudian hitam mengusir kuda, kuda mundur, menteri C7, pion H4. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, Cecilia Nedorf adalah opening spesialis NVL. Jadi, dia sangat paham titik koma dari pembukaan ini. Di sini dia mendorong D5, menyerang pion sentrum, dan di saat yang sama membuka jalan bagi gajah melindungi pion. Situasi seperti ini harus membuat kita hati-hati dalam melangkah. Langkah pion kali D5 akan memberi inisiatif bagi hitam setelah kuda kali pion. Kita telah membantu hitam mengembangkan perwiranya di tempat strategis. Lantas bagaimana Morošević merespon situasi ini? Di sini dia merespon dengan gaya agresif sesuai dengan karakternya. Kuda F4. Memancing hitam dorong pion E5. Ini mungkin pilihan terbaik dari sudut pandang MVL. Meskipun langkah seperti pion kali E4 patut dipertimbangkan. Setelah pion menyerang kuda, Morošević lanjut dengan rencananya. Kuda E6, mengorbankan kuda demi membongkar pertahanan raja. Pion kali kuda, kuda kali pion, menteri dalam posisi terancam. Kemudian menteri ke A5, pion kali D5, putih telah mengorbankan kuda. Sebagai kompensasi, dia kini memiliki kuda yang dilindungi pion. MVL lalu memukul pion A2 dengan menteri, ancaman mat di A1, direspon dengan menteri D3, memberi lubang pelarian bagi raja. Memasuki langkah ke-17, NVL melakukan langkah yang sangat lemah dengan raja F7. Sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan langkah yang sangat bagus, yaitu pion didorong ke E4, menyiapkan petak E5 bagi kuda, juga merusak konsentrasi pion F3 G4. Pion F kali E adalah kesalahan fatal, sebab memberi tempo bagi kuda ke E5, menyerang menteri. Jawaban terbaik bagi putih setelah pion E4 adalah menteri ke D4, dan hitam terlebih dahulu mengembangkan gajah gelap. Mengontrol diagonal gelap juga memberi ruang bagi pergerakan benteng. Kita kembali. Setelah MVL melangkah raja F7, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, ini adalah langkah yang sangat lemah dan memberi peluang bagi putih setelah pion G5. Pion H kali G5 akan direspon dengan kuda kali pion skak. Raja G8, menteri G6, dan hitam harus memberi ruang bernapas bagi raja dengan benteng H5. Disusul pengembangan gajah, menekan kuda, dan berencana menempatkan diri di E6. Oke, kita kembali.
Pada posisi ini, putih melangkah kuda kali pion D5, menghilangkan pion yang melindungi kuda. Dan langkah yang bagus dari Morosevic gajah H3, menghubungkan kedua benteng, juga memberi perlindungan terhadap kuda. MVL memukul gajah, disusul kuda skak. Kemana raja melangkah selanjutnya? Raja E7 adalah pilihan terbaik. Jika raja ke E8, ini merupakan pilihan beresiko bagi hitam, sebab ada gajah kali kuda sambil skak. Permainan lanjut dengan kuda skak, raja F7, pion G6, raja G8, menteri kali kuda, gajah menyerang menteri, kemudian menteri E4, kuda F8, menawarkan pertukaran gajah, dan kuda ini berfungsi sebagai perwira bertahan yang melindungi raja. Di sini kita melihat diagonal A2 G8 adalah diagonal yang rawan bagi raja. Tapi untuk sementara kita tak perlu khawatir, sebab masih dijaga oleh menteri. Hitam secara perlahan-lahan mulai melakukan koordinasi perwira. Meskipun harus diakui sulit mengaktifkan benteng HD8. Di posisi ini, Morosevic melakukan pinin terhadap kuda dengan benteng. Dari pengamatan di atas papan, posisi ini sepertinya mudah bagi Morosevic. Tapi perlu diketahui, catur seperti kehidupan terkadang berjalan dramatis. Pemain yang memiliki keunggulan biasanya dipaksa menerima kenyataan pahit. Di sini Morosevic menyerah di langkah ke-76, dan sekarang kita berada di langkah ke-25. Kita akan melihat bagaimana Morosevic melakukan rangkaian langkah lemah yang menjerumuskan ke jurang kekalahan. Melihat kuda yang terkena pining, MVL melangkah gajah B7. Memberi pilihan bagi putih, apakah memukul benteng atau kuda. Morosevic memilih jalan yang salah dengan memukul benteng. Langkah yang tepat adalah benteng kali kuda. Langkah ini membuat hitam dalam keadaan posisi sulit. Tetapi langkah ini tidak dilakukan oleh Morosevic. Di sini ada 3 pilihan alternatif bagi hitam. Apakah memukul dengan raja, atau memukul dengan gajah, dan pilihan yang terakhir memukul dengan benteng. Kita akan menganalisa ketiga alternatif ini. Jika raja kali benteng, menteri skak. Di sini raja memiliki 2 tempat, yaitu ke G8 dan E8. Jika raja ke G8, menteri kali pion, dengan ancaman gajah skak. Atau jika di posisi ini raja tidak ke G8, melainkan ke E8, menteri tetap kali pion. Memaksa raja ke F8, setelahnya gajah C5 dipukul, sambil skak, raja G8, kuda skak, raja F8, kuda D5, skak dengan menteri, raja G8, gajah skak mat. Kita kembali ke variasi kedua. Bagaimana jika benteng yang memukul? Dijawab menteri kali pion. Kembali gajah memberi ancaman di E6. Jika gajah skak, kita hanya perlu memakan gajah. Menteri skak, raja lari,
Dan hitam harus memberi lubang pelarian bagi raja dengan benteng H7. Setelahnya Menteri E7. Dengan ide gajah skak, kita kembali. Dan apabila di posisi ini gajah yang memukul, kembali Menteri kali pion. Dengan ancaman seperti sebelumnya. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Setelah Morosevic melakukan blunder dengan memukul benteng, MVL tentu saja memukul benteng dengan gajah. Sekarang kita lihat betapa kuatnya kuda hitam sebagai perwira bertahan yang menjaga petak E6 dari kemungkinan ditempati gajah. Morosevic lalu dorong pion H5, langkah yang logis, melindungi pion G6 dan mencegah hitam dorong pion H5, yang akan membuka ruang bagi benteng di H6. Sekarang kita melihat posisi raja hitam statis. Tak ada ruang bernapas bagi raja. Meskipun hitam unggul perwira, tetapi situasi seperti ini harus dihindari. MVL melakukan langkah yang cerdas, benteng H7. Memberi tempat bagi raja di H8. Permainan lanjut dengan benteng E1. Gajah kali kuda. Hitam menghilangkan salah satu perwira penyerang putih. Menteri kali gajah. Gajah D4. Dan raja ke D2. MVL lalu memukul pion dengan menteri. Lalu menteri skak. Raja HD8. Di sini benteng di H7 tidak dipukul. Sebab benteng juga tidak bisa bergerak. Morosevic lalu membawa rajanya ke D3. NVL melewatkan langkah yang bagus, yaitu menteri skak. Dia lebih pilih dorong pion A5. Dan di langkah ke-33 kembali Morosevic melakukan langkah lemah dengan menteri CD8. Bermaksud menyerang kuda. Tapi NVL memilih jawaban menteri skak. Raja E4. Setelah pion B3, kuda dilindungi oleh menteri. Permainan lanjut dengan pion C kali B. Disusul pion A4. Benteng B1. Menteri B4. Menteri diadu. Menteri skak. Menteri kembali diadu. Di sini kita tidak boleh menukar menteri. Sebab setelah pertukaran terjadi, raja kali menteri, ini akan memberi keuntungan putih, di mana dua perwira hitam berada dalam posisi yang buruk. Jika pion A3, benteng C1 mengincar petak CD8. Jika pion A2, benteng C8. Raja melindungi kuda, gajah skak, raja kembali, benteng kali kuda, skak mat. Maka dari itu, di sini hitam melangkah menteri B4. Kembali putih mengadu menteri, hitam kembali menolak. Pada posisi ini, Morosevic kembali melakukan langkah lemah dengan gajah G4. Di sini seharusnya menteri ke CD8. Jika menteri skak di E4 atau di E2, raja ke D5. Menteri skak, raja kembali, permainan mengarah ke draw. Kita kembali. Setelah gajah G4, MVL dengan cerdik dorong pion A3. Hitam kini memiliki pion bebas yang tinggal 2 langkah menuju petak promosi.
dan petak promosi berada dalam kontrol gajah. Morozevich mengancam kuda dengan menteri. Menteri skak, Raja D5, Menteri skak sambil melindungi kuda, Raja E4, Pion A2, benteng menyerang menteri, pion promosi, benteng kali menteri, gajah kali benteng, menteri D5, menteri skak, Raja D3, menteri kembali skak, Raja C4, pertukaran menteri, Raja kali menteri, permainan memasuki ending. Hitam memiliki 3 perwira, tetapi bentengnya pasti jatuh, dan kuda yang pergerakannya dibatasi oleh gajah. NVL melangkah gajah A3, gajah F5, Raja GD8. Tentu saja putih tidak mengambil benteng, sebab kuda kali benteng akan membuat permainan menjadi mudah bagi hitam. Sebab itu di posisi ini Raja kali pion. Benteng HD8. Akhirnya benteng kembali hidup setelah terkubur sekian lama. Meski demikian, putih masih memberi kesulitan karena kuda dan rajanya terbatas pergerakannya. Permainan lanjut dengan Raja D5. Hitam menemukan cara untuk mengembangkan perwiranya. Di sini dia menawarkan kuda kepada pion, dengan tujuan agar raja bisa ke FD8. Terpaksa pion kali kuda, Raja F7, gajah skak, Raja F6. Setelah ini semuanya menjadi mudah bagi hitam. Pion F4, gajah menyerang pion, memaksa pion ke F5, gajah D2, Raja D6, gajah E1, Raja D7, gajah B4. Sekarang putih tidak memiliki kekuatan lagi. Morozevich lanjut dengan Raja C7, Raja E5, Raja D7, gajah A3, Raja C6, Raja D4, Raja C7, Raja C3, Raja D7, kemudian Raja ke B4. Jika Raja kali pion, ini memberi tempo bagi putih melakukan skak. Raja C3, gajah G8, benteng terkurung. Posisi seperti ini jelas dihindari pemain hitam. Putih lanjut dengan Raja D6, Raja kali pion, mendapat tempo skak dengan gajah, Raja D5, gajah B2, Raja D6, gajah F6, Raja C5, Raja C3, Raja D6, Raja D4, Raja C6, kemudian benteng D8, membatasi pergerakan raja di jalur D. Jika gajah ke F7, dengan maksud gajah ke G8, maka pion G5. Petak promosi dalam kendali gajah. Sebab itu di posisi ini Raja ke B6. Setelah Raja ke D5, putih berada dalam posisi zugzwang. Putih masih lanjut dengan Raja C7, Raja C5, gajah F7, pion G5, pion F kali G, benteng D6, gajah E8, gajah E5,
Raja B7, benteng skak, Raja CD8, Raja D6. Morosevic akhirnya menyerah.